Baik, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Muhammad Bapak Ulil Albab lagi membawa podcast pagi ini atau host pagi ini yang bertemakan ngobrol bahasa Arab. Jadi pagi ini kita akan membahas sesuatu yang terjadi, tantangan bagi pelajar atau tantangan bagi pelajar dalam hal belajar bahasa Arab. Nah, dan mungkin apa ya teknologi yang sedang digunakan pelajar untuk bisa atau mempermudah belajar bahasa Arab. Pada pagi ini kita akan mengundang tokoh terkenal. Dan sekarang berilah tepuk tangan Muhammad Slamet. Halo. Oke, siap. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Ngomong-ngomong, hari ini kita akan mengobrol tentang bahasa Arab. Mungkin ya kalau misalkan kita mengobrol bahasa Arab secara umum mungkin tidak akan selesai podcast ini, mungkin bisa sampai seminggu 2 minggu. Nah, kita lebih mengerucut. Mungkin hari ini kita akan membahas tentang masalah membaca teks Arab. Mungkin mungkin di Indonesia ini selagi kita semua ini bukan penutur asli bahasa Arab, kita mungkin banyak mengalami kesusahan untuk membaca bahasa Arab, apalagi mungkin meskipun di sana banyak orang-orang sudah belajar bahasa Arab udah lama belajar bahasa Arab, tapi masih banyak di sana yang mengeluhnya itu maksudnya dia belum masih kesusahan dalam membaca teks Arab, apalagi Arab gundul yang kita sebut sebagai Arab gundul atau Arab yang tanpa harokatnya. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan sedikit pencerahan dari tokoh kita atau tamu kita dengan masalah seperti ini. Mungkin apa pendapat Anda tentang tersebut? Mengenai masalah tersebut ya, banyaknya sekarang warga Indonesia ataupun kita yang belajar bahasa Arab yang bukan menggunakan asli, adanya masalah pertama itu adalah metode pembelajaran yang sering digunakan atau kadang digunakan itu masih berfokus kepada teori, bukan kepada konteks implementasi kontekstualnya. Berarti masih banyak guru-guru guru atau pendidik yang masih memilih untuk teori tanpa langsung mengimplementasikan teorinya. Kebanyakan teori ya gimana mau mengimplementasikan, susah gitu tanpa adanya praktek atau implementasi itu. Seperti itu. Yang kedua, mungkin karena adanya kurangnya penggunaan teknologi yang belum maksimal, sehingga belum memanfaatkan teknologi itu dengan sempurna. Ini teknologi ini bersifat fleksibel ya. Kalau misalkan di setiap tempat itu kalau teknologi kan tergantung kemajuan tempat masing-masing. Jadi kalau misalkan teknologi ini berarti kita harus mengetahui kemajuan dari tempat masing-masing untuk memakai teknologi tersebut. Karena adanya buku atau masdar yang masih terlalu monoton, ini dapat menyebabkan kecenderungan atau kebosanan dalam hal belajar tersebut. Nah, maka dari situlah kita harus memanfaatkan teknologi yang ada, karena seiring dengan perkembangan zaman, maka teknologi akan semakin maju. Jadi untuk teknologi atau mungkin adakah di sana teknologi atau tata cara atau tersebut itu pengantar untuk pembelajaran yang lebih praktis atau inovatif untuk guru agar mempermudah mengajar atau mengajak untuk membaca siswa minat membaca siswa ini agar
namanya ada keinginan lebih gitu untuk membaca atau apa namanya ada cara mengajar atau teknologi atau apa namanya ya seperti itulah, atau desainnya atau belajarnya seperti apa atau bagaimana ya. Mungkin dari pendapat Anda sendiri, apakah Anda ingin menawarkan sesuatu atau memikirkan sesuatu tentang masalah seperti ini? Nah, disinilah muncul ide bagi para pengguna untuk meningkatkan modal belajar atau meningkatkan minat baca seseorang, yaitu Read Arabic Pro. Bayangkan sebuah platform belajar yang praktis, interaktif, dan mudah diakses di mana saja. Nah, mungkin Anda bisa melihat Arabic Pro di berikut ini. Arabic Pro ini mempunyai 4 modul atau fitur utama yang sangat memudahkan penggunanya. Modul yang progresif, yang mana dimulai dari tahapan mendasar seperti belajar huruf, seperti membaca kata-kata atau kosakata yang masih sering digunakan. Kemudian bertahap ke tingkat menengah seperti membaca teks harian. Kemudian juga adanya teks nanti di akhir bagi pengguna yang sudah mahir akan ada teks yang tidak ada harokatnya serta sastra kitaban lainnya. Apakah ini termasuk teknologi atau apa namanya? Ini tuh teknologi atau apa namanya? Yang orang-orang sering apa tuh media itu termasuk apa? Ini termasuk ke media, namun dikembangkan melalui platform web yang mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun. Berarti untuk media ini sasaran utamanya dan sasaran mungkin bisa dipakai. Ini bisa nanti sebelum itu Ana mau bertanya, apakah ini bisa dipakai untuk semua tingkatan? Ya, pastinya bisa, karena dengan desain progresif itu, maka dari tingkatan mendasar, menengah, dan tingkatan mahir, maka disitulah adanya tingkatan. Jadi pengguna SD, menengah, untuk orang-orang dewasa perkuliahan ataupun guru-guru nantinya bisa berlatih juga di Read Arabic Pro ini. Untuk web ini apakah SD ini sudah efektif diterapkan di tingkat SD? Tentu efektif, karena di dalamnya juga mengandung fitur audio ataupun fitur gambar, yang mana ketika anak belum bisa membaca, maka akan memutar audio untuk membantu dalam pendengarannya dalam membaca. Contohnya seperti pengucapan huruf ataupun pengucapan kalimat yang bisa diakses melalui web ini. Oh, berarti kalau misalkan media ini dia lebih bisa ke umum ya, jadi bisa bahkan di masyarakat pun tanpa di sekolah pun juga bisa ya diterapkan. Oh, bisa. Untuk biasanya kan ini kita tahu ya di khusus kampung Inggris itu kan juga ada apa namanya kampung Arab itu. Mungkin bisa diterapkan di khusus seperti itu ya. Bisa. Oh, bisa. Soalnya saya juga sering mendengar banyak orang yang sudah belajar bahasa Arab bertahun-tahun itu kadang masih kebingungan atau masih bingung ya, bukan bingung, apa namanya, masih kesusahan gitu. Terkadang jika menemukan teks baru, teks Arab gundul itu mereka masih susah untuk membacanya. Ya, mungkin apa namanya untuk media ini bisa diterapkan dalam hal tersebut, mungkin bisa diterapkan di tempat-tempat yang mungkin memang membutuhkan media ini. Dan mungkin untuk media ini apa namanya? Read Arabic Pro. Read Arabic Pro. Read Arabic Pro. Nah, apa namanya, mungkin akan lebih, apakah ini bisa lebih efektif atau tidaknya nanti kita bisa mengimplementasikannya atau mempraktekannya di tempat kita masing-masing gitu. Atau mungkin ada apa namanya, dari media ini atau Anda ngomong banyak seperti ini, apakah ada keunggulan khusus dari media ini? Mungkin dari pendapat Oke. Anda? Adanya keunggulan ini harus, karena dalam sebuah produk itu
harus ada keunggulan. Yang mana selain dari menyajikan platform yang mudah, praktis dan untuk semua kalangan, ada program yang perlu kita terapkan untuk menerapkan media tersebut untuk membantu atau menyokong dalam penggunaan yang lebih efektif, yaitu qiraah sa'awahidah, yang mana dalam hal ini maka adanya peraturan ataupun adanya perintah untuk kita fokus dalam belajar dan mengetahui skor kita dari qiraah sa'awahidah, yang mana akan membantu kita mengontrol hari kita selama 1 hari harus ada membaca, yang mana dapat melatih dan terus melatih perkembangan otak kita dalam belajar membaca. Jadi qiraah sa'awahidah itu maksudnya apa qiraah sa'awahidah? Nah, maksudnya itu adalah kita menggunakan media ini untuk belajar membaca selama 1 jam penuh. Tergantung oleh instansi yang akan menggunakannya. Jadi membantu untuk para guru mengontrol anak muridnya atau bahkan penggunanya dalam menerapkan pelajaran tersebut. Jadi intinya bukan cuma sih, tergantung guru atau instansi yang menggunakannya. Mau seperti apa, mau dipakai seperti apa, yang penting media ini diterapkan. Nah, untuk cara pakainya atau gimana caranya tergantung instansi dan guru masing-masing. Seperti itu. Mungkin ada teori-teori tentang media ini atau teori-teori tentang membaca ini, tentang kelemahan membaca ini di Indonesia. Ada teori yang bisa dikemukakan sebagai dasar pendapat Anda itu. Untuk teori kita berasumsi dari Cognitive Theory of Multimedia Learning, yang mana dari Mayer itu berpendapat bahwasanya kombinasi antara audio, teks dan juga gambar bisa membantu tingkatkan pemahaman seseorang, yang mana teori ini sangat bercocok atau sangat cocok menggunakan dalam media ini, yang mana media ini akan membantu kita untuk melihat, mendengar serta membaca. Jadi perpaduan antara audio, visual dan teks yang ada di dalamnya itu bisa menarik perhatian ya. Pembacanya menarik perhatian siapa yang sedang belajar membaca gitu ya. Jadi bisa menarik perhatian. Kemudian juga ada teori kolaboratif Vygotsky, yang mana menekankan pentingnya diskusi dan interaksi sosial. Jadi di platform ini juga akan disediakan tempat untuk berdiskusi, yang mana akan dilaksanakan mungkin kurang lebih 1 minggu sekali dengan mentornya, dengan penggunanya atau pembuat asli dari platform tersebut, yang mana ini dapat memberikan ruang yang baru kepada pengguna untuk mencari atau menggali hal-hal baru yang belum dia ketahui dari pemateri. Berarti platform ini bisa dibuat pre-individual? Bisa. Atau ini tuh platform modelnya tuh modelnya tuh seperti kayak Quizlet gitu kan ya. Quizlet, Google Site gitu. Jadi semua orang bisa membuat yang baru itu ya. Berarti kita benar. Berarti kita bisa. Mungkin kita ada ada buku materi tentang membaca gitu ya. Mungkin ada buku dengan tema-tema yang ada gitu. Mungkin kita bisa memasukkan bab-bab dari buku itu ke dalam bab membaca ya, tentang judul membaca itu ke dalam platform tersebut. Jadi kita nggak perlu lagi bawa bawa buku lah atau apa nih. Bukannya buku itu nggak berguna, bukan. Tapi kita bisa lebih lebih simpel gitu loh. Nah itu bisa masukkan bab membacanya, judul setiap judul untuk membacanya ke dalam platform tersebut. Mungkin nanti bisa dimasukkan semuanya. Berarti ini di setiap tingkatan, misalkan di SMP ada kelas 7, 8, 9. Jadi setiap tingkatannya harus memiliki berbeda-beda gitu. Ini platformnya, harus setiap tingkatan itu harus berbeda. Meskipun tapi kalau misalkan tingkatannya dengan tingkatan yang sama dan misalnya 7A, B, C, 7A, 7B, C, itu masih bisa memakai platform yang sama. Karena apa? Karena materinya sama. Jadi untuk kelas 8, kelas 9 ini berbeda-beda semua. Jadi sahabat bahasa, membaca bahasa Arab itu bukan lagi sekedar latihan di dalam buku pelajaran,
Namun dengan bantuan teknologi kita bisa belajar lebih cepat, lebih interaktif, dan lebih menyenangkan. Baik, saudara sobat bahasa, mungkin cukup sekian podcast kami dan terima kasih untuk tamu kita hari ini. Mungkin kita akan mengobrol bahasa lagi di lain waktu. Jadi kesimpulan atau apa yang dapat kita petik di pagi ini yaitu adalah membaca bahasa Arab itu bukan lagi sekedar latihan di buku pelajaran, bukan tentang soal teori atau soal apapun itu. Akan tetapi membaca itu harus dibiasakan. Membaca itu tentang pembiasaan, bukan karena ikut-ikutan, tapi membaca itu adalah kebiasaan, pembiasaan. Dengan bantuan teknologi kita bisa belajar lebih cepat, lebih interaktif, dan lebih menyenangkan. Jadi dengan yang adanya platform atau media-media yang lain atau media interaktif yang lain, membaca kita bisa lebih nyaman. Kita bisa lebih meningkatkan keinginan kita untuk membaca dengan media yang interaktif. Dan mungkin ini saja yang bisa dapat kami bawa, yang dapat kami sampaikan, dan kurang lebihnya bila kata mungkin kami mohon maaf. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.